Mari kita mau mulai worship night. Oke. Yuk maju ke depan di sini. Suasananya baru, jadi kita penuhi tempat di depan dulu supaya nanti yang datang terlambat bisa duduk di belakang. Baik, kita mau puji Tuhan dulu. Anak-anak bisa nyanyi juga. Ya. Siapa yang nggak bisa berhitung? Kita mau berhitung sambil memuji Tuhan ya. Ya, sama-sama kita nyanyikan. Ayo berdiri. 1, 2, 3 dan 4. Yuk teman-teman, kita semangat. 5, 6, 7 dan 8. Bersama-sama. Sekali lagi ya, kita mau berhitung pakai tangannya. 1, 2, 3 dan 4. Yuk teman-teman, kita semangat. Hore! 5, 6, 7, 8. Bersama-sama kita memuji Tuhan. 1, angkat 2 tanganmu. 2, dengan hati gembira. 3, kita puji namanya. 2, bersorak haleluya. Oke, bentar. Sekarang ada gerakannya itu tadi waktu 1, itu ya pakai tangan kanan dulu. Terus angkat 2. Terus 2 tangan kiri. Ya, nanti 3 tangan kanan, 4 tangan kiri gitu ya. Oke. Kita coba sekali lagi ya. Agak lebih cepat biar semangat. Ya. Agak lebih cepat ya. Biar semangat. Ya. 1, 2, 3, 4. Yuk teman-teman, kita semangat. Hore! 5, 6, 7, 8. Bersama-sama kita memuji Tuhan. 1, angkat 2 tanganmu. 2, dengan hati gembira. 3, kita puji namanya. 2, bersorak haleluya. Lebih cepat lagi. Siap? Kita mau puji Tuhan bersama-sama. Siap? 1, 2, 3 dan 4. Yuk teman-teman, kita semangat. Hore! 5, 6, 7, 8. Bersama-sama kita memuji Tuhan. 1, angkat 2 tanganmu. 2, dengan hati gembira. 3, kita puji namanya. 2, bersorak haleluya. Lebih cepat lagi bisa, siap? Siap? Oke. 1, 2, 3 dan 4. Ya teman-teman, kita semangat. Hore! 5, 6, 7, 8. Bersama-sama kita memuji Tuhan. 1, angkat 2 tanganmu. 2, dengan hati gembira. 3, kita puji namanya. 2, bersorak haleluya. 2, bersorak haleluya. 2, bersorak haleluya. Sudah bisa berhitung ya sekarang. Kita mau mulai worship night malam hari ini. Mari kita tenangkan hati. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa. Kami sungguh bersyukur Engkau menuntun setiap dari kami dan menyertai setiap dari kami sepanjang minggu ini. Pada hari-hari kami, pekerjaan kami, dalam keluarga kami. Malam hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami untuk bersatu hati untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kami mohon penyertaan-Mu sepanjang worship night malam hari ini. Biarlah kami semua di tempat ini Engkau penuhi dengan hadirat-Mu, bisa merasakan sukacita-Mu malam hari ini. Amin.
Saat ini kami mau menaikkan rasa syukur kami itu Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang gak pernah melupakan atau meninggalkan kami. Kami mau nyatakan bahwa hanya dekat Engkau kami merasakan kasih yang luar biasa. Mari kita nyatakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan menanjak senang. Tuhan, inilah yang kami tahu. Tuhan, inilah yang Engkau mengenal setiap dari kami. Kau mengenal hatiku, Kau yang memanggil kami ke tempat-Mu. Melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan dan kasih-Mu memancar dalam hidup kami. Oh, memancar, bersyukur padamu Tuhan, bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Kamu besar bagiku di setiap langkahku. Aku bersyukur kepada Tuhan, karena hanya Dia
praise the Lord. Kita mau naikkan pujian. Siapa yang merasa diberkati Tuhan? Kurang tinggi tangannya ya. Kita mau naikkan a higher praise to the Lord. Okay, so tonight we will praise the Lord. Karena Dia nggak pernah menjatuhkan kita, dan kita akan menaikkan namanya. Let's praise the Lord. Lord, I come into your presence. Bring my song to praise you, Lord. Bring my life to you, my King. I surrender at your feet. You never let me down, down, down to the ground. And I will lift you up, up, up to the sky. You never let me down, down, down to the ground. And I will lift you up, up, up to the sky. Let's sing it. I will lift you up higher, higher. I will lift you up. Never not falling. I will lift you up higher, higher. I will lift you up. Never not falling. Let's praise the Lord even higher. Lebih semangat ya. Kita siap-siap loncat buat Tuhan. Okay, sing it. Lord, I come into your presence. Lord, I bring my song to praise you, Lord. Bring my life to you, my King. Oh, kayak klik itu loh ya, jogetnya. I surrender at your feet. You never let me down, down, down to the ground. And I will lift you up, up, up to the sky. You never let me down, down, down to the ground. And I will lift you up, up, up to the sky. Let's sing it. 1, 2, 3, 4. Higher, higher. I will lift you up. Never not falling. I will lift you up. Higher, higher. I will lift you up. Never not. Sekali lagi katakan, you never let me down, down, down to the ground. And I will lift you up, up, up to the sky. You never let me down, down, down to the ground. And I will lift you up, up, up to the sky. Let's sing for Him. I will lift you up higher, higher. I will lift you up. Never not falling. I will lift you up higher, higher. I will lift you up. Never not falling. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Silakan boleh duduk. Saat ini kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau dengarkan sharing kesaksian iman dari teman-teman kita. Siapa yang mau bersaksi malam hari ini? Nah, mari kalau ada teman-teman yang mau bersaksi malam hari, saya mau bersaksi ya. Nanti ini pasti banyak yang mau bersaksi ya. Minggu lalu ada yang bersaksi nih, WL-nya bersaksi minggu lalu. Toro. Saat Toro sharing minggu lalu itu saya sempat kepikiran sesuatu hal terjadi. Toro sharing kalau ban mobilnya yang pecah belakang, ban belakang. Nah saya itu nggak biasa naik mobil pecah bannya. Jadi yang mau saya sharingkan adalah 2 minggu lalu saya pergi ke Semarang. Jadi dari Solo lewat jalan tol ke Semarang. Apa yang terjadi adalah saat lewat Boyolali ke arah Salatiga, ya lewat Boyolali Salatiga itu tiba-tiba bannya pecah. Dan terus ban yang pecah itu
di sebelah kiri depan. Kita ini waktu ke Semarang itu ketemu Aswini Kana. Ya, jadi bannya pecah terus belok kiri pelan-pelan. Nah, kenapa 2 minggu lalu saya tuh nggak sharing, bahkan nggak sharing di sel, karena saya nggak tahu kalau ban depan pecah itu katanya bisa oleng mobilnya. Katanya loh. Ban depan kiri pecah dan itu jalannya 80 km per jam. Tapi waktu itu nggak oleng sama sekali, padahal di pojok kanan kalau jalan tol. Jadi saya kira itu hal yang biasa aja. Terus jadi ban itu pecah. Terus saya mau cari, wah ini gimana? Mau cari dongkrak nggak ada. Terus ban itu benar-benar kebes-bes sebelah kiri depan. Akhirnya saya buka HP, ngecek itu ada info pelayanan jalan tol Jasa Marga. Terus saya telepon nomornya, satu nomor yang ketemu di situ saya telepon, langsung diangkat, langsung orangnya datang, nggak nyampe 10 menit dari arah Semarang Solo, datang itu tanya, Mas kenapa? Oh ini bannya bocor, nggak ada dongkraknya. Oh yaudah kita bawakan dongkrak. 2 orang nyebrang, bantu gantikan bannya, 5 menit beres. Jadi itu ban bocor, 15 menit nggak ada, sudah beres bisa jalan lagi. Makanya saya anggap itu biasa. Karena perjalanan ya itu kayak orang berhenti di rest area kan. Cuma 15 menit ke toilet gitu lah. Ini cuma di tengah jalan ban bledos, minggir ke kiri, telepon 15 menit datang, beres jalan lagi. Dan orangnya nggak mau dibayar. Jadi saya nggak kemeringat sama sekali, nggak repot sama sekali, dan baru sadar setelah Kotoro sharing. Kalau ternyata ban bledos yang depan itu bisa oleng. Jadi saya sungguh bersaksi kalau di Mazmur 91 itu ada mengatakan bab 91 ayat 2 bahwa Tuhan kaulah tempat perlindunganku dan kekuatanku. Itu sungguh terjadi teman-teman. Dan kadang kalau waktu itu saya tidak menyadari kalau penyertaan Tuhan ada, itu ya sudah terjadi aja, nggak disaksikan, nggak diamati. Oh ternyata Tuhan itu menyelamatkan saya dari mobil yang bledos, bannya nggak oleng, itu satu. Dan dari jalur kanan, biasa kalau jalan tol itu kan ada banyak mobil, ada truk sebelah kiri, itu pas itu kosong semua. Dan yang kedua, kok ya telepon tiba-tiba bisa datang dalam 10 menit. Saya udah siap-siap loh, setengah jam nunggu di situ gitu. Ternyata 10 menit orangnya datang, diganti, ban semua beres, nggak mau dibayar. Jadi itu sungguh mujizat Tuhan yang luar biasa. Dan saya benar-benar bersyukur kalau Tuhan itu selalu menyertai dan melengkapi saat kita benar-benar membutuhkan. Walaupun kadang saya lupa, oh ternyata itu hal yang luar biasa. Jadi terima kasih juga Kotoro sudah sharing minggu lalu, mengingatkan kalau oh itu sesuatu yang luar biasa loh, bukan hal yang biasa-biasa, tapi penyertaan Tuhan sungguh nyata. Dan puji Tuhan, saya bisa mengalami peristiwa ban bledos itu di dalam hidup saya. Puji Tuhan. Mari, ada yang men-sharing kan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita itu suatu cara kita memuji Tuhan juga. Mari. Ya, kayaknya kemarin banyak yang sharing ini karena tempatnya baru mungkin. Ada? Silakan. Shalom semuanya. Saya mau men-sharingkan penyertaan Tuhan yang sungguh saya alami dan saya sadari ya. Jadi mungkin bagi sebagian teman udah tahu, saya juga udah pernah sharing waktu di PJ beberapa waktu lalu kalau saya ngambil KPR kan. Waktu itu untuk uang mukanya aja, jadi kan saya ngambil KPR juga bisa dibilang agak nekat ya terus terang, karena ya memang kebutuhan. Maksudnya waktu itu saya memberanikan diri untuk oke, ambil KPR
KPR, bahkan waktu itu dengan kondisi uang muka pun saya masih kurang gitu. Jadi duitnya masih kurang gitu lah intinya. Nah terus puji Tuhan, Tuhan itu kasih berkat ke saya melalui bos saya, atasan saya, dibantu dalam arti diberi pinjaman gitu. Yang waktu itu bagi saya itu juga bukan nilai yang kecil gitu kan. Saya kerja di sebuah toko gitu. Waktu itu pas dikasih bantu itu pun juga awalnya saya ragu gitu loh. Ini gede banget loh nilainya, kayak nanti aku harus maksudnya mengembalikannya itu tuh gimana gitu kan. Maksudnya nggak mungkin cepet, nggak mungkin dalam waktu dekat gitu. Tapi ya saya sangat bersyukur pada Tuhan karena dikasih atasan juga yang baik, yang memberikan kesempatan buat ya pokoknya nggak terlalu membebani saya gitu loh secara pribadi. Dan saya mau bersyukur aja bahwa setelah sekian lama berjalan, akhirnya utang itu bisa saya lunasi gitu. Jadi saya bersyukur walaupun mungkin ketika udah mulai ambil KPR dan waktu itu terus udah mulai nyicil per bulannya, awalnya saya merasa sangat berat. Beberapa waktu terakhir, kalau awal-awalnya mungkin belum terlalu terasa berat karena saya masih punya tabungan, masih punya simpanan lah, saya masih punya cadangan gitu. Tapi semakin ke belakang karena tabungan juga semakin menipis, ada kalanya waktu itu saya merasa untuk bayar cicilan setiap bulannya aja saya kesulitan gitu. Tapi ya Tuhan itu luar biasa, karena entah bagaimanapun caranya, kayak dari mana berkat Tuhan itu boleh diberikan kepada saya sampai akhirnya ya sampai puji Tuhan sampai bulan ini pun juga saya nggak pernah nunggak cicilan dan utang saya juga udah bisa lunas. Dan puji Tuhan juga kemarin saya juga udah boleh dikasih berkat sama Tuhan, boleh renov rumah, dan akhirnya orang tua saya udah bisa tinggal bareng sama aku. Jadi ya itu aku merasa luar biasa dan gak terduga gitu. Puji Tuhan, itu buat saya merupakan berkat yang sungguh luar biasa besar. Jadi ya meskipun rumahnya sederhana dan jauh dari kota, tapi kalau bukan Tuhan yang memberikan berkat itu melalui orang-orang di sekitar saya, mungkin itu juga nggak mungkin dari kekuatan saya sendiri gitu loh. Jadi itu semua cuman anugerah Tuhan aja yang boleh saya terima. Puji Tuhan. Terima kasih bisa sharingnya. Ada lagi yang mau menyaksikan kebesaran Tuhan? Silakan teman-teman. Oke, kalau gitu kita mau bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan sekali lagi. Karena Dialah pencipta segalanya yang ada di dunia ini. Dialah melukis cakrawala, dialah merangkai jagat raya, dan Tuhan yang menyertai kita semua. Amin. Coba kita puji namanya. Kita berikan pujian terbaik buat Tuhan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia yang punya kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindu Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Siap loncat buat Tuhan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan-Mu.
pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindu Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Let's sing. 1, 2, 3, 4. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sekali lagi katakan, datanglah, datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great our God. Praise the Lord. Sekali lagi kita menyatakan, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Nah Tuhan, kami mau menyatukan hati kami, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Lord, nah Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Engkau Allah yang maha besar. Engkau pencipta langit dan bumi. Tapi Engkau juga yang rela mati buat kami yang berdosa ini. Ampuni kami Tuhan, yang sering merasa diri kami hebat, diri kami yang paling penting di dalam hidup kami. Kami sering merasa diri kami yang paling susah, paling banyak masalah. Tapi kami lupa kalau Engkaulah yang memiliki hidup kami. Engkaulah yang selalu menyertai kami Tuhan. Malam ini kami mau meluangkan momen ini Tuhan untuk lebih dekat lagi, untuk mencari hadirat-Mu, untuk menyembah-Mu. We want to worship You Lord tonight. We want to see Your face. Kami mau melupakan segenap permasalahan dan pikiran dunia ini. Kami hanya mau memikirkan satu sosok, Yesus Kristus. Kami mau sembah Kau Tuhan. Yesus, Yesus, ya hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuatan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ini kami Tuhan, ku sembah Kau.
kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, sembah kami Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku. Benar Tuhan, Kau Allah yang kudus, kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Oh, ku sembah Kau, Allah yang kudus. Jiwaku haus Tuhan, haus rindukan hadir-Mu. Ku naikkan tanganku demi nama-Mu, memuji Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang kudus. Ku memandang kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu. Ku angkat hatiku Tuhan di hadapan-Mu saat ini, di hadapan-Mu, menyembah Engkau seumur hidupku. Nah Tuhan, kami rindu menyembah-Mu. Ku sembah Kau, Allah yang kudus. Jiwaku haus Tuhan, merindukan hadir-Mu. Kami menaikkan tangan, oh demi nama-Mu Tuhan, memuji Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang kudus. Ku memandang kemuliaan-Mu. Ku angkat hatiku di hadapan-Mu, menyembah Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang kudus. Jiwaku haus rindukan hadir-Mu. Nah Tuhan, ku naikkan tanganku demi nama-Mu, memuji Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang kudus. Ku memandang kemuliaan-Mu. Ku angkat hatiku di hadapan-Mu, menyembah Engkau seumur hidupku. Menyembah-Mu, menyembah Engkau seumur hidupku. Menyembah Engkau seumur hidupku. Sembah Kau Tuhan.
Anakku, jangan engkau menganggap dirimu rendah karena engkau muda, tetapi engkau anak. Engkau akan menjadi teladan dari perkataanmu, dari perbuatanmu, dari kasihmu, dari kesucianmu. Sehingga setiap malam ia selalu kesulitan tidur. Engkau yang merasa saat ini Tuhan berkata, janganlah takut karena aku selalu memegang tanganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Engkau yang mau hadir di tengah-tengah kami, mau menjamah hati kami, mau menyampaikan pesan-pesan-Mu kepada kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Jamahlah setiap dari kami Tuhan, agar kami dapat membuka hati dan pikiran kami, telinga kami. Engkau runtuhkan tembok di dalam hati kami, ego kami, agar bisa menerima kebenaran dari-Mu. Kami mau berdoa untuk saudari kami Cik Lisa, yang malam hari ini telah Kau utus sebagai kepanjangan tangan-Mu. Urapilah, kami percaya Engkau telah menyampaikan pesan-pesan-Mu kepada Cik Lisa, dan biarlah setiap perkataan yang dibawakan Cik Lisa di malam hari ini menjadi sabda yang dapat tumbuh di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Beracawalah malam hari ini, ya Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, pelayan yang paling rendah ya, karena harus ngomong banyak orang ya, termasuk ngomong Steffi juga ya, seperti itu. Terus yang kedua, pekerjaan saya sebagai karyawan biasa di sebuah toko mebel di Solo juga. Nah, pada malam hari ini saya diberi tugas oleh Willy untuk memberikan suatu renungan dalam kaitannya dengan Under Construction Part 2 dengan tema kerendahan hati atau humility ya. Coba dikatakan kerendahan hati, coba dibaca 1, 2, 3. Gampang enggak? Enggak gampang baca gitu. Nah, betul. Bacanya gampang sekali, kerendahan hati. Tetapi ketika saya membuat renungan ini selama 2 minggu, saya merasa ditampar oleh Tuhan. Karena apa? Karena kelihatannya simpel, cuma 2 kata, kerendahan hati. Ini saya takut kalau seperti gajah di belangkoni ya. Isa wajah tapi orang iso ngelakoni. Di sini orang dari Solo semua toh? Orang Jawa semua? Apakah ada orang yang tidak dari Pulau Jawa? Oh ada, ya. Terus terjemahannya gimana ya?
Gajah diblangkoni iso koja ora iso nglakoni. Jadi seperti kita itu bisa bicara, gampang bicara tentang kerendahan hati, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Bagi saya ini tantangan berat mendapatkan tema renungan kerendahan hati. Nah, saya akan memulainya dengan satu cerita. Nah, ini semua pasti sudah tahu ya, sudah pernah mendengar cerita tentang ini. Bagaimana ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dengan keledainya. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus waktu itu dieluk-elukan dengan luar biasa oleh bangsa Israel. Sampai mereka lepas baju, lepas jubah, dihamparkan di jalanan. Mereka ambil daun palma, dijejer-jejer di jalanan. Supaya apa? Supaya menjadi perpadaninya Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus dielulukan seperti itu, yang GR keledainya. Keledainya GR. Wah, ini semua menyambut saya. Begitu ya. Dia tertawa, nyengir seperti itu. Saya cari gambar keledai yang nyengir, tidak ada. Adanya yang tersenyum ya. Terpaksa saya pasang ya. Itu. Keledainya tersenyum lebar. Ini semua orang mengeluh-elukan saya. Ini semua orang memuji-muji saya. Itulah gambaran dari kita. Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati. Inilah gambaran dari kita ketika kita menyombongkan diri. Padahal yang berhak untuk menerima pujian dan yang layak untuk dipuji adalah Tuhan Yesus sendiri. Ini kok tidak bisa ya pointernya? Nah, ya, pujian itu sesungguhnya hanya milik Allah dan untuk Allah. Jadi kita semua sebetulnya tidak layak untuk menerima pujian. Sampai kapanpun kita tidak layak menerima pujian. Karena ada satu lagu, aku bisa bukan karena aku, tetapi aku bisa karena Tuhan yang memampukan aku. Jadi keledai ini adalah keledai yang merupakan suatu gambaran kesombongan dari kita. Bila kita misalnya melayani untuk menjadi pujian atau untuk menjadi pembawa renungan dan akhirnya hanya ingin mendapatkan suatu pujian. Tuhan tidak menyukai hal itu dan kita semua sudah sama-sama tahu akan hal itu. Nah, dasar biblisnya apa? Mari kita baca bersama. Kita ambil dari Lukas bab 14 ayat 7 sampai 11, yaitu tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Pada waktu itu siang hari, Tuhan Yesus menerima undangan untuk makan di rumah seorang Farisi pada hari Sabat. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripadanya. Supaya orang itu yang mengundang engkau menduga, jangan datang mendapatkan tempat. Berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau mengaku masuk sendiri di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata padamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan mengaku dan mengatas sesuatu yang lain. Sebab pada siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan pada siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan cocok hari ini ternyata teman-teman sudah merupakan melakukan sabda Tuhan, yaitu rendah hati ya, karena tidak ada duduk yang di deretan depan ini ya. Jadi renungannya sudah selesai karena kalian semua sudah rendah hati. Kita beri tepuk tangan dulu untuk diri kita sendiri. Ya, teman-teman, di sini dikatakan, saya garis bawahi, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
sabdanya sudah jelas, kita semua sudah sangat berulang kali mendapatkan kupasan ya dari Romo. Tetapi yang mau dikatakan di sini bahwa Tuhan Yesus sangat membenci orang-orang yang sombong, yaitu adalah orang-orang Farisi. Terlebih-lebih mereka merasa bahwa hukum Taurat itu mereka yang paling tahu. Tetapi yang dilakukan adalah sebaliknya, yaitu mereka tidak melakukan hukum Taurat itu, tetapi menyuruh orang lain melakukannya, dan akhirnya mereka menggunakan agama supaya mereka mendapatkan kehormatan. Dan itu yang tidak disukai oleh Tuhan kita. Lalu apa yang disukai Tuhan kita? Yaitu tadi seperti tema, kerendahan hati. Dua kata sederhana yang memang sangat mudah dikatakan tetapi sulit untuk dilakukan. Apa itu kerendahan hati atau humility? Humility itu berasal dari bahasa Latin, humus. Humus itu artinya adalah tanah atau bumi. Jadi arti humility adalah menempatkan diri kita ke tanah. Artinya menempatkan diri kita ke bumi atau down to earth. Itu artinya. Dan diperjelas lagi di dalam Filipi bab 2 ayat 2-4 dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain. Ini sulit ya, karena apa? Karena berarti kita harus mematikan cinta diri kita. Kita harus mengurangi ego kita. Sebagai contoh saya mau sharing, ini hal yang mudah dan sepele yang pernah saya lakukan di rumah saya. Di dalam rumah saya tuh kamar mandinya cuma 2, teman-teman. Satu kamar mandi untuk karyawan dan satu untuk kamar mandi kita. Di dalam rumah saya tuh ada 3 orang yang tinggal, yaitu koko saya 2 dan saya sendiri. Suatu ketika saya mau pergi memberikan renungan ya di PD saya. Koko saya juga ada acara karena dia sudah janjian temannya mau ke pesta ulang tahunnya mamanya. Dan mamanya itu juga menjemput koko saya waktu itu. Terus kita tuh berebut kamar mandi. Waktu itu tuh saya tidak mau ngalah. Saya bilang enggak, aku harus pergi PD cepat-cepat. Saya bilang begitu. Pokoknya aku yang masuk kamar mandi. Akhirnya saya ambil handuk, berlari langsung masuk kamar mandi. Ketika saya keluar, koko saya marah. Dia bilang, lihat nih, itu loh, Mama Kok ini sudah ada di depan rumah. Dan ketika saya selesai mandi, bersiap-siap untuk berangkat, waktunya masih turah-turah, teman-teman. Di situ bisa digambarkan bahwa saya tidak rendah hati. Saya mau menang sendiri. Bukan masalah sombong, tetapi juga masalah menang sendiri. Jadi kerendahan hati itu memiliki aspek yang sangat luas. Dan dari situ saya menyesal, Tuhan, koko saya itu belum menerima Tuhan di dalam hidupnya ya. Tetapi saya yang sudah menerima Tuhan di dalam hidup saya, tetapi saya melakukan hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi sungguh sangat penting. Kerendahan hati itu tidak bisa terlepas dari mengurangi ego kita. Kerendahan hati tidak bisa lepas dari mengurangi cinta diri kita. Bahkan Santo Santa itu tidak hanya mengurangi, tetapi juga mematikan ego dan mematikan cinta diri mereka. Itu bukan saya loh. Siapa yang ya. Terus berikutnya, siapa teladan kerendahan hati? Sebetulnya teladan kerendahan itu banyak sekali.
sekali ya. Ada Bunda Maria, ada Santo Santa, tetapi teladan kerendahan hati yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus sendiri. Untuk menyelamatkan kita, Yesus yang adalah Tuhan mau menjelma menjadi manusia. Kalau saya pura-puranya ini jadi Tuhan, ditanya sama Allah Bapa, kamu jadi manusia aja. Dan pasti sudah tahu apa yang akan terjadi. Saya pasti akan menolak. Moh Tuhan, wong di sini wae enak kok, ya kan? Di surga itu enak, diladeni, banyak malaikat, tidak harus mengalami sengsara seperti itu. Saya tidak mau, saya lebih baik di sini saja. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan taat sekali kepada Bapa, sehingga akhirnya ia tetap mau menjelma menjadi manusia dan tergantung sepenuhnya kepada Allah Bapa. Alkitab mengatakan bahwa Yesus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Dari sini bukankah kita bisa melihat bahwa Tuhan juga mematikan cinta dirinya? Betul atau betul? Di sini kita juga melihat bahwa unsur kerendahan hati yang berikutnya adalah ketaatan. Kalau dilihat hidup Tuhan itu tidak pernah enak loh. Lahir ceprot aja di kandang domba. Bayi tidurnya di palungan. Apakah Tuhan Yesus itu mengalami kekayaan? Bisa menghambur-hamburkan uang? Tidak bisa. Untuk bayar pajak aja mesti dia harus memancing ikan dulu untuk mendapatkan koin untuk membayar pajak. Dia tidak punya apa-apa, teman-teman. Kita semua sudah tahu. Masih dikhianati oleh muridnya sendiri. Masih menderita sengsara dan akhirnya wafat di salib. Benar-benar ketaatan yang luar biasa. Jadi teladan yang sempurna dari ketaatan dan kerendahan hati adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, sekarang pentingnya apa toh? Kenapa toh kok kita mau belajar tentang kerendahan hati? Kok ya sudah, saya seperti ini aja. Wong saya jalan seperti ini juga fine-fine aja. Saya memberikan renungan dan mencari pujian itu juga fine-fine saja buat saya. Saya mau sombong paling cuma dirasani sama teman-teman. Sudah saya berjalan seperti ini. Tetapi tidak demikian, karena kita adalah murid Kristus. Santo Bernard mengatakan bahwa 3 kebajikan yang paling utama adalah kerendahan hati, dan kerendahan hati. Lalu Santo Agustinus juga mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mencapai kerajaan surga bila dia tidak rendah hati. Saya juga membaca yaitu Santa Teresa dari Avila mengatakan yang terpenting yang pertama adalah kerendahan hati, kemudian kerendahan hati, dan yang terakhir adalah kerendahan hati. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kerendahan hati itu adalah suatu kebajikan yang sungguh penting dan sangat disukai Tuhan. Karena apa? Karena lewat kerendahan hati kita akan dibawa Tuhan kepada kekudusan dan keselamatan. Kalau kita rendah hati, misalnya kita dicaci maki oleh teman kita, saya mau sharing. Saya kan sekarang kerjanya di toko mebel ya, di toko mebel Jempol. Teman-teman bisa membayangkan dulu ketika saya di Telkomtek itu kumpulan saya orang profesional terpelajar semua, ya, buyer-buyer yang sangat-sangat terpelajar, ngomong aja dengan sopan santun. Tetapi ketika saya bekerja di toko mebel ini, ya maaf, bukannya saya merendahkan, bukannya saya sombong ya, tetapi memang ini kenyataannya.
Yang saya hadapi adalah orang-orang yang tidak sekolah, orang-orang yang kasar. Tetapi anehnya mereka tuh justru orang-orang yang baik. Mereka rendah hati, tangannya berat, ya. Apalagi kalau dipasangkan dengan harga diri, ya, itu sangat berat sekali. Tetapi saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih karena lewat Engkau aku telah memenangkanmu. Lalu teman-teman, kerendahan hati itu harus kita lakukan secara menyeluruh. Tidak hanya di dalam pikiran saja, aku mau rendah hati tapi cuma di pikiranku aja. Aku mau rendah hati tapi hanya di perkataanku aja. Aku mau rendah hati hanya di perbuatanku saja. Tidak seperti itu. Kerendahan hati itu harus dilakukan secara menyeluruh, yaitu yang ada di pikiran kita, di perkataan kita, dan di perbuatan kita. Di pikiran, misalnya tentang kita tidak boleh iri hati dan cemburu. Tapi iri hati itu kadang keluar ya, karena sering ya kita masih manusia ya, kita bukan malaikat. Saya aja sempat iri hati. Nah, ini sharing lagi. Waktu saya di Telkomtek sudah kerja beberapa 10 tahunan waktu itu. Gaji saya waktu itu masih 5 juta, teman-teman. 5 juta itu di antara yang lainnya tuh saya lebih tinggi. Seperti itu. Tetapi ada teman baru masuk, oh cantik, molek sekali. Ya, kalau yang menerima bosnya sendiri, ownernya sendiri. Lulusannya cuma D1, belum punya pengalaman. Gajinya berapa? 10 juta. 2 kali lipat dari saya. Pada umum itu lama tung gitu ya. Umum marah sekali saya. Loh, saya kerja 10 tahun ya, sudah bisa apa-apa, kok cuma digaji 5 juta. Lah ini bocah cilik ya toh, cuma lulusan mode D1 ya. Tapi memang cantik sih. Kalau sama saya langit dan bumi, ya kan? Pakaiannya juga seksi-seksi. Kalau keluarnya tipis-tipis, dalamnya berwarna-warni. Wah, itu molek sekali ya. Kok dia 10 juta? Yang ngurusin itu semua saya. Pikirnya bos saya tidak ada iri hati. Pikirnya bos saya ini sudah tidak punya perasaan gitu ya. Jadi ya itu tadi, disuruh membukukan setiap kali. Terus saya tidak terima banget loh teman-teman. Tapi saya tidak berani protes. Saya protesnya sama Tuhan. Tuhan, kok Isa loh kamu tuh Tuhan. Aku tuh kerja dari 10 tahun mati-matian. Aku cinta, kontak, aku mengabdikan diriku untuk pekerjaan. Bahkan kadang mami mau ke prodi aja aku bilang, nggak bisa nih, aku nanti mau lembur. Kok malah dapetnya cuma 5 juta. Dan ini loh, ya toh, masih bau kencur, belum ada pengalaman, sudah 10 juta. Itu saya marah. Kalau saya marah sama Tuhan itu saya ucapkan terus dalam hati teman-teman. Tak gremengi terus Tuhan itu. Sampai suatu saat saya diingatkan satu ayat, yaitu ketika Tuhan menarik banyak pekerja di kebun anggurnya. Ada yang datang pagi, ada yang datang siang, ada yang datang sore. Tetapi apa yang terjadi? Gajinya sama, UMR 2 juta. Tapi kan ada yang protes. Yang protes itu saya, ya kan? Di kebun anggurnya Tuhan itu yang protes saya. Tuhan, aku tuh sudah kerja dari pagi kok dapatnya 2 juta. Ini yang masuk jam 3, sebentar lagi jam 5 pulang kok ya dapatnya 2 juta. Lalu apa yang dikatakan Tuhan? Kenapa engkau mempertanyakan kemurahan hatiku? Saya seperti ditampar. Kenapa engkau berani mempertanyakan kemurahan hatiku? Apakah aku salah menggaji kamu 2 juta? Enggak, UMR-nya memang 2 juta. Apakah aku salah memberikan si anak bau kencur ini 10 juta? Enggak Tuhan, karena itu adalah kemurahan hati.
Dan sejak itu saya menerima. Saya menerima sebagai teman, saya bisa bekerja sama dengan baik dengan dia, seperti itu. Ini kerendahan hati dalam pikiran. Lalu yang kedua adalah kerendahan hati dalam perkataan. Tidak menyombongkan diri, sopan bertutur kata, dan tidak berbicara yang buruk. Nah, sini saya juga mau sharing lagi, teman-teman. Suatu saat waktu saya SMP, teman-teman saya itu banyak cowoknya, tetapi saya lupa sampai suatu titik tertentu saya tuh putus hubungan sama semua teman-teman saya. Dari yang dulunya duduk di belakang, saya langsung pindah duduk di depan. Tetapi saya lupa peristiwanya apa. Tetapi 3 tahun yang lalu, kan waktunya zamannya reuni ketemuan. Akhirnya saya ditarik masuk ke WA group. Di situ ada salah satu teman saya namanya Ajiong, ya, namanya Ajiong. Itu dia bilang, "Risa, kamu tahu nggak waktu kelas SMP 1 itu bukumu tuh tak ambil semua. Buku matematika dan lain sebagainya itu semuanya diambil, dan ketika olahraga buku itu disobek-sobek karena sekolah saya itu tidak punya lapangan olahraga. Jadi kalau olahraga mesti kemana? Ya, jadi perjalanan itu mereka sobek-sobek buku saya, semua buku teman-teman, dan dilemparkan di sepanjang jalan. Waktu itu kamu nangis sekolahnya dan kamu wadul sama dia, seperti itu. Lalu saya katakan, wah, ternyata itu yang menjadi akar luka saya. Dari situ saya benci banget sama yang namanya Ajiong ini. Sampai suatu saat teman-teman, 1 tahun yang lalu, tiba-tiba di WA group itu muncul Ajiong mati, Ajiong meninggal. Terus diceritakan di situ, di foto meninggalnya tidak ada orang yang tahu, dan darah kamarnya kancingan, darahnya mengalir keluar dari pintu. Setelah dibuka itu sudah berbau busuk dan kena serangan jantung. Waktu itu tuh saya seperti bukan anak Tuhan. Apa akhirnya bisa bilang ke Tuhan, Tuhan terima kasih, Kau berikan kelegaan kepadaku. Setelah beberapa bulan ternyata saya bisa mengampuni dia. Terbukti apa? Saya bisa mengirimkan intensi misa untuk dia. Jadi kerendahan hati memang berat teman-teman, dan prosesnya panjang. Tetapi di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus selalu berserah kepada Tuhan dan memohon kerendahan hati. Lalu di dalam perbuatan contohnya apa? Taat kepada Tuhan dan pembimbing spiritual, sabar dalam menanggung keadaan yang sukar, mau mengakui kesalahan kita, mau mengampuni, bersedia menerima hal-hal yang tidak nyaman, dan melihat diri sendiri sebagai yang tidak utama. Melihat diri sendiri sebagai yang tidak utama itu bagi saya adalah suatu hal yang sulit. Tetapi tidak apa-apa, Tuhan kasih tantangan, dan mari kita berjalan bersama Dia, pasti Tuhan akan bukakan jalan. Nah, sekarang bagaimana memperoleh kerendahan hati? Yang pertama, membina relasi yang baik dengan Tuhan, yaitu doa. Doa minta kerendahan hati. Tidak bisa kalau cuma diri saya mengandalkan diri sendiri, kita tidak akan bisa mencapai kerendahan hati. Ya. Lalu yang kedua, firman. Firmannya itu dihidupi. Seperti tadi ketika saya tidak bisa mengampuni, Tuhan ingatkan. Ketika saya merasa iri hati, Tuhan juga ingatkan. Itulah artinya kita menghidupi firman Tuhan. Kita mau menghidupi apa yang Tuhan lakukan dan kita mau meneladannya. Sakramen Ekaristi dan sakramen tobat itu juga membawa kita kepada kerendahan hati. Lalu yang kedua, pemeriksaan batin yang baik setiap malam sebelum tidur. Memeriksa batin kita dengan apa? Dengan mengenal diri sendiri. Siapakah saya? Saya adalah manusia yang banyak kurangnya.
saya adalah ciptaan yang perlu Tuhan. Lalu mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya. Kita bisa karena Dia. Kita bisa karena Tuhan yang tolong dan tuntun kita. Kalau kita sudah mengenal diri sendiri sebagai orang yang tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, kita juga mengenal Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu yang baik, itu selalu berasal dari Tuhan. Maka seperti kata Bunda Teresa, dengan mengenal diri sendiri, kita dapat berlutut dengan rendah hati. Itu yang selalu dilakukan oleh Bunda Teresa. Lalu yang ketiga, taat dan berserah kepadanya, mau menyenangkan hatinya dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Dan yang keempat, pertobatan yang terus-menerus. Ketika kita tahu bahwa kita salah, ketika kita tahu bahwa kita tidak benar, ya langsung, Tuhan ampuni aku, Tuhan tolong aku. Setelah melihat dan mendengarkan ini, saya mau bertanya pada teman-teman, kerendahan hati gampang atau gampang? Gampang. Kerendahan hati gampang, asal apa ini modal? Asal kita mengingat sabda ini ya, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tuhan menghendaki kita untuk menjadi sempurna. Kerendahan hati adalah gampang. Bila apa? Bila kita selalu dekat dengan Tuhan, bila kita selalu meminta dengan Dia. Karena Tuhan sudah mengatakan bahwa kita harus sempurna seperti Bapa. Maka kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri. Dia juga akan memberi jalan, memberi cara, membawa kita supaya kita semua bisa menjadi rendah hati seperti Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelumnya sebelum puji-pujian, mari kita berdoa untuk menutup firman ini. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kelemahan kami. Engkau tahu bahwa banyak dari kami masih belum sempurna dan jauh dari sempurna. Engkau tahu bahwa kami banyak sekali melakukan kesalahan. Sungguh sulit mematikan ego kami. Sungguh sulit mengutamakan orang lain dan mengutamakan Engkau melebihi diri kami sendiri. Tetapi kami semua yang berkumpul di sini, yang mengaku adalah murid-Mu, bersama-Mu ya Tuhan, kami mau menerima tantangan ini untuk menjadi pribadi yang semakin hari semakin rendah hati. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam setiap hati kami, dan ubahlah kami. Berikanlah kepada kami hati yang seperti hati-Mu sendiri, hati yang lemah lembut dan rendah hati, sehingga dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin memuliakan Engkau, sehingga nama-Mu semakin dikenal luas dan kasih-Mu semakin menyebar di antara banyak manusia. Kami persembahkan hati kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan kami persembahkan permohonan doa ini kepadamu ya Bapa, dengan parantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena kita nggak bisa meninggikan diri kalau kita menyadari betapa luar biasanya Tuhan dan betapa gak berartinya kita di mata Tuhan, karena Dialah pencipta
pencipta hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Dan ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Tuhan, Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara Worship Night malam hari ini. Ada beberapa pengumuman untuk tim. Silakan pengumuman. Ya, ada next week Persekutuan Doa Worship Night-nya libur ya, karena kita akan ada acara yang sangat spesial. Oke, acara spesialnya adalah SHDR. Nah, nggak biasa ya, sebentar lagi kita udah mulai SHDR di tanggal 17 sampai 20 November. Buat teman-teman yang belum sempat daftar, segera buruan daftar ya, sebelum pendaftarannya tertutup dan sebelum tempatnya habis. Dan karena ini terbuka untuk umum juga, boleh banget untuk ngajakin mama, papa, kakak, adik, semuanya kita welcome. Dan untuk berikutnya, dalam rangka SHDR kita juga ada dalam rangka penggalangan dana SHDR kita juga membuka open PO kaos bagi teman-teman yang mungkin belum pesen, bisa segera pesen, bisa menghubungi ke kontak personnya ada Cinan, Teresa, dan Dinda, dan juga bisa ke saya sendiri nanti kalau PO-nya udah jadi akan dikabarkan. Oke, sekian untuk pengumumannya. Thank you. Ya, buat yang belum daftar SHDR, cepetan daftar. Buat yang sudah ikut bisa ikut lagi. Oke, ada yang berulang tahun kan dalam seminggu terakhir? Tinggi. Iya kan? Pas kemarin, itu Nate-nya di bawah ya kayaknya. Oh iya sudah. Bapaknya Nate. Oscar. Iya. Oh iya Oscar. Di bawah ya. Oh nggak ada. Oh ya. Kita doakan saja. Oke. Ada yang mau berulang tahun? Oke.
Gak bisa milih ya ulang tahun ini. Biasanya Andre. Andri khusus nanti. Kita ajukan di bisa. Oh, Cen. Cen. Mari kita mau berdoa ke anak-anak kita, ke teman-teman kita. Bapak, kami bersyukur malam hari ini kami mau berdoa untuk saudara-saudari kami, untuk saudara kami Kiki, untuk Cen, dan juga untuk anak-anakmu Oscar dan Nick yang belum lama ini berulang tahun. Kami percaya Tuhan, Kau telah menciptakan mereka dengan suatu tujuan dan Kau telah memberikan umur yang baru, ulang tahun, dan biarlah Kau menyertai setiap aspek hidup mereka, dalam pekerjaan mereka, di dalam studi buat anak-anak, di dalam relasi mereka dengan keluarga, dan di dalam pelayanan mereka. Biarlah Engkau selalu menyertai dan selalu membimbing setiap langkah mereka. Kami mau berdoa khususnya untuk Kinki dan juga Cen agar Kau terus memakai mereka di dalam pelayanan mereka, tidak hanya di Mission Day ini tapi juga di dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan melalui hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman kami ini. Berilah juga mereka kesehatan, sukacita, dan damai di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga mau bersatu hati bersyukur atas kelancaran worship night malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar, diingatkan lagi untuk terus rendah hati, untuk terus memuji, memuliakan nama-Mu, karena segala pujian bukan punya kami, tapi hanya belongs to You, Lord. Dan malam hari ini kami juga mohon berkat-Mu sertai setiap dari kami dalam perjalanan pulang ke rumah kami masing-masing. Jagalah kesehatan kami. Juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini belum bisa bergabung bersama dalam worship night ini, dan bagi mereka yang sakit, kami percaya Kau melindungi dan menyertai mereka Tuhan, sehingga 2 minggu lagi kami bisa bersekutu kembali di dalam worship night, memuji muliakan nama-Mu bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Amin. Saat ini kami juga mau bersatu hati mendoakan acara yang akan kami adakan minggu depan, SHDR. Bersama-sama kami mau berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersatu hati di dalam komunitas Mission Day untuk mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan Roh-Mu yang menyatukan kami. Kami bersyukur atas rencana-Mu yang Kau percayakan pada kami untuk mengadakan SHDR 2022. Kami mohon kiranya berkat-Mu Kau melimpahkan dan penyertaan-Mu Kau curahkan buat persiapan hingga acara SHDR 2022 selesai. Persiapkan, berkati dan layakkan setiap panitia, pengajar dan tim secara keseluruhan yang telah Kau utus untuk melayani di acara ini. Kiranya kerendahan hati, kesatuan hati boleh hadir di antara mereka, dan hanya dengan kasih mereka melayani-Mu. Berkati juga tempat yang telah Kau izinkan acara ini berjalan, sehingga tempat ini boleh menjadi berkat dan saksi atas kebesaran-Mu. Dan juga kiranya melalui acara SHDR ini makin banyak hidup umat-Mu diubahkan menjadi baru di dalam-Mu. Sentuhlah hati dan undang mereka lewat apapun untuk memberanikan diri ikut acara SHDR ini. Kami juga mau bersyukur untuk berkat-Mu yang akan mencukupkan bahkan melebihkan dana untuk menyelenggarakan acara ini. Bapa, segala doa dan kerinduan kami untuk acara ini mau kami persembahkan hanya untuk memuliakan nama-Mu dan memperbesar kerajaan-Mu. Amin. Kami mau satukan segenap doa dan permohonan yang telah kami haturkan di malam hari ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kami yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, terimalah salam hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh
Kudus. Amin. Terima kasih. Oke teman-teman, persekutuan doa malam hari ini sudah selesai. Worship night malam hari ini sudah selesai. 2 minggu lagi ya. Jangan lupa yang belum daftar SHDR. Kita mau puji Tuhan sekali lagi. Anak-anaknya ada Wak. Biasanya maju. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta, memilih kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindu Tuhan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti. Let's sing it. 1, 2, 3, 4. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. How great our Lord, great is our God. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu,